Real Madrid bersiap menghadapi Benfica di Estadio da Luz dalam lanjutan Liga Champions UEFA. Klub juga telah merilis daftar skuad resmi untuk laga tersebut. Di luar lapangan, Madrid mengamankan masa depan dengan resmi mengikat Enzo Alves melalui kontrak profesional. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Benfica akan menjamu Real Madrid pada lanjutan Liga Champions 2025-2026 dalam laga yang syarat makna historis. Meski sama-sama raksasa Eropa dengan tradisi panjang, kedua tim tergolong jarang bertemu di kompetisi UEFA. Justru karena kelangkaan itulah, setiap pertemuan mereka selalu terjadi di fase penting dan meninggalkan cerita tersendiri, memberi warna khusus jelang duel di Estadio da Luz. Pertandingan ini juga menarik karena mempertemukan kembali dua figur penting, Jose Mourinho dan Alvaro Arbeloa. Arbeloa kini memimpin Real Madrid menggantikan Xabi Alonso, sementara komentar Mourinho belakangan tentang pelatih muda dengan jam terbang terbatas di klub besar telah memantik perhatian luas. Laga ini pun tak hanya soal 3 poin, tetapi juga pertarungan ide dan reputasi di pinggir lapangan. Secara historis, Benfica dan Real Madrid baru bertemu 3 kali di kompetisi UEFA. Benfica unggul dalam 2 pertemuan awal, termasuk final European Cup 1962 dengan skor 5-3 serta agregat 6-3 pada perempat final musim 1964-65. Namun, catatan tersebut kini terasa jauh. Terlebih performa terkini Benfica melawan klub Spanyol kurang meyakinkan. Dalam 25 laga terakhir menghadapi wakil Spanyol di kompetisi UEFA, mereka hanya mampu meraih 3 kemenangan. Meski demikian, Benfica tetap berbahaya, terutama saat bermain di kandang. 4 kemenangan beruntun di Primeira Liga, termasuk kemenangan telak 4-0 atas Estrela Amadora, menjadi modal kepercayaan diri. Dengan pendekatan pragmatis yang identik dengan Mourinho, Benfica diperkirakan akan tampil disiplin, menahan serangan, dan mengandalkan transisi cepat. Tantangannya, mereka harus mengatasi absennya beberapa pemain kunci seperti Alexander Bah dan Samuel Soares. Di sisi lain, Real Madrid datang dengan keyakinan tinggi. Los Blancos memenangkan 8 dari 10 pertemuan UEFA terakhir melawan tim Portugal, menegaskan konsistensi mereka di level Eropa. Kylian Mbappe berada dalam performa terbaik, sementara kembalinya Aurelien Tchouameni dari Sporting memperkuat lini tengah. Dukungan Jude Bellingham dan Vinicius Junior menambah variasi serangan yang siap menguji pertahanan Benfica. Dengan latar sejarah, duel taktik Mourinho versus Arbeloa, serta kualitas individu yang melimpah, laga ini diprediksi menjadi ujian besar bagi Benfica dan peluang bagi Real Madrid untuk kembali menegaskan statusnya sebagai penantang serius gelar Liga Champions. Fase Liga Champions UEFA 2025-26 memasuki pertandingan terakhir, dan Real Madrid bersiap menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Benfica, tim yang kini diasuh mantan pelatih mereka, Jose Mourinho. Laga ini bukan hanya penentu posisi akhir klasemen, tetapi juga syarat gengsi dan nuansa emosional bagi kedua kubu. Menjelang perjalanan ke Portugal, pelatih Alvaro Arbeloa resmi mengumumkan daftar pemain yang tersedia. Kabar paling menenangkan bagi Madridista adalah kondisi Kylian Mbappe. Penyerang andalan Los Blancos itu dinyatakan fit dan siap bermain, sekaligus menepis keraguan yang sempat muncul setelah ia tidak mengikuti sesi latihan bersama tim di awal pekan. Kehadiran Mbappe menjadi suntikan besar bagi Madrid dalam laga krusial ini. Selain itu, Brahim Diaz kembali masuk skuad dan berpeluang menjalani laga Liga Champions pertamanya sejak kembali dari Piala Afrika. Kreativitas dan fleksibilitas Brahim di lini serang diharapkan menambah variasi permainan Madrid. Arbeloa juga kembali memanggil 2 pemain muda, Diego Aguado dan Jorge Castro, yang sebelumnya masuk skuad saat menghadapi Villarreal. Keputusan ini menegaskan kepercayaan pelatih terhadap talenta akademi di tengah padatnya jadwal dan kebutuhan rotasi. Namun, Madrid tetap harus menghadapi laga ini dengan sejumlah keterbatasan. Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Eder Militao, dan Antonio Rudiger masih belum pulih dari cedera dan dipastikan absen. Absennya beberapa pilar pertahanan membuat Arbeloa harus kembali menyusun komposisi lini belakang secara cermat, terutama menghadapi Benfica yang dikenal berbahaya saat bermain di kandang. Saat ini, Real Madrid menempati peringkat ketiga klasemen Liga Champions dengan 15 poin dari 7 pertandingan.
Posisi tersebut belum sepenuhnya aman, mengingat beberapa pesaing berada dalam jarak 1 hingga 2 poin. Real Madrid resmi mengikat Enzo Alves dengan kontrak profesional pertamanya, sebuah momen penting yang menarik perhatian publik sepak bola Spanyol. Penandatanganan ini bukan sekadar agenda akademi, melainkan penegasan kepercayaan klub terhadap salah satu talenta paling menjanjikan di La Fabrica. Enzo, putra dari legenda Real Madrid Marcelo, menandatangani kontrak tersebut bersama keluarganya di Valdebebas, menandai langkah besar dalam karir pemain kelahiran 2009 itu. Sebagai striker, Enzo Alves dikenal menonjol di Akademi Madrid berkat postur fisik yang kuat, gaya bermain agresif, serta kemampuan adaptasi yang cepat. Kombinasi tersebut membuatnya kerap menjadi pilihan utama pelatih di berbagai kelompok usia. Kontrak jangka panjang yang ditekennya juga disertai klausul pelepasan dan mekanisme perlindungan, mencerminkan status barunya sebagai pemain profesional yang diproyeksikan untuk masa depan. Perkembangan Enzo dinilai sangat impresif. Musim lalu, meski baru berusia 15 tahun, ia sudah dipromosikan ke tim Juvenil A dan langsung mencuri perhatian, termasuk saat tampil di laga mini derby yang menunjukkan kematangan bermain di atas rata-rata usianya. Musim ini, Enzo kembali mendapat pengalaman berharga dengan melakoni debut bersama tim cadangan dalam ajang Piala Internasional Liga Premier melawan Manchester City, sebuah panggung penting bagi proses pendewasaannya sebagai pemain. Kebahagiaan atas kontrak profesional pertamanya dibagikan Enzo melalui media sosial. Dengan jutaan pengikut, ia menulis pesan singkat, "Selamat menandatangani kontrak profesional pertama saya. Hala Madrid," yang langsung disambut antusias oleh para penggemar Los Blancos di seluruh dunia. Di level internasional, Enzo Alves juga menunjukkan kualitas istimewa. Ia dipercaya mengenakan ban kapten di timnas junior Spanyol dan mendapat panggilan ke timnas Spanyol U17 pada Maret lalu. Meski lebih muda dari sebagian besar rekan setimnya, ia tetap dipercaya memimpin. Dalam laga melawan Austria, Enzo tampil gemilang dengan 1 gol dan 1 assist, semakin menegaskan potensinya. Nama Enzo tentu tak lepas dari bayang-bayang besar Marcelo, ayahnya yang merupakan salah satu bek kiri terbaik dalam sejarah Real Madrid. Namun berbeda dari sang ayah, Enzo menapaki jalannya sendiri sebagai seorang striker. Kini, Real Madrid melihatnya bukan sekadar sebagai putra Marcelo, melainkan sebagai prospek masa depan yang siap menulis kisahnya sendiri di Santiago Bernabeu. Alvaro Arbeloa tampil di hadapan media di ruang pers Estadio da Luz sehari sebelum laga terakhir fase Liga Champions UEFA 2025-26 melawan Benfica. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi Real Madrid, yang masih membutuhkan hasil positif untuk mengamankan tempat di 8 besar, sekaligus mempertemukan Arbeloa dengan sosok penting dalam karirnya, Jose Mourinho. Arbeloa menegaskan bahwa laga melawan Benfica bukan sekadar pertandingan biasa. Ia menyebut duel ini sangat menentukan dan mengingatkan bahwa lawan yang dihadapi memiliki kualitas serta pengalaman tinggi. Menurutnya, Benfica adalah tim yang sangat kuat dengan pemimpin terbaik di pinggir lapangan. Ia mengaku telah memperingatkan para pemain tentang tantangan besar yang menanti dan tidak mengharapkan pertandingan yang mudah di Lisbon. Soal pertemuannya kembali dengan Mourinho, Arbeloa menunjukkan rasa hormat yang besar. Ia mengaku selalu mengikuti konferensi pers Mourinho dan merasa tersentuh dengan kata-kata sang pelatih asal Portugal. Bagi Arbeloa, Mourinho bukan hanya sosok pelatih, tetapi figur yang sangat penting secara pribadi sepanjang perjalanan karirnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa ketika pertandingan dimulai, segalanya akan ditentukan oleh 90 menit di lapangan, dengan kedua pelatih sama-sama ingin menang. Arbeloa juga menyebut Mourinho sebagai panutan yang unik dan tak tergantikan. Menurutnya, tidak mungkin ada sosok lain yang benar-benar bisa meniru Mourinho. Kesuksesan justru datang dengan menjadi diri sendiri, sambil terus belajar dari figur besar seperti Mourinho. Ia menekankan bahwa fokus utamanya kini adalah membawa Real Madrid meraih hasil terbaik. Mengenai kondisi tim, Arbeloa melihat skuadnya menunjukkan komitmen dan etos kerja tinggi. Para pemain dinilai mau mendengarkan, bekerja keras, dan terus berkembang, meski ia mengakui masih banyak ruang untuk perbaikan jika Madrid ingin bersaing di semua kompetisi. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!